Misalnya besok ya Brang, saya jadi presiden gitu loh. Cara belajar paling efektif adalah dengan ngajari orang lain. Dalam satu solusi mesti harus ketinggalan juga. Makanya presiden kuwi kudu pinter. Kudu pinter. Gak mudah lo ngajari wong goblok sing kemaki. Kemarin pandemi itu kan akeh wong tiba-tiba tidak sekolah gitu. Jadi tiba-tiba kita merasakan nek tidak sekolah itu bagaimana. Di kenyataannya kan tidak semua orang bisa sekolah toh, Bang. Kampus apalagi nih, saya ngomong ke kampus ya. Tidak semua orang wong kampus sekarang ya wis biaya sekolah di kampus itu udah marai kere gitu. Nah, sedangkan pasti di antara sekian banyak orang yang tidak beruntung sekolah di kampus, kuwi sakjane potensinya besar gitu. Karena dia berhenti di SMA. Terus dia belum mengalami spesifikasi apa jenenge bidang ilmu yang dia minati gitu, menimba ilmu di situ yang dia minati. Piye ya caranya? Bagaimana ya orang-orang seperti itu tetap bisa, orang menyamai lah, tapi tetap bisa apa namanya meraih pencapaian yang sama dengan orang yang kuliah. Kalau bersandar pada ijazah, katakan mate toh. Ya jelas. Ora iso sekolah ya ora sekolah, selesai. Sekolah. Kan ngene. Kan ini loh Bang, maksudnya faktanya ternyata banyak loh wong sing ora kuliah, toh. Tapi kompeten. Belajar sendiri. Betul. Diterima di dunia kerja itu kan urusannya ternyata, oh kowe kudu duwe ijazah. Atau 1-2 orang ternyata berdasarkan kompetensi ditompo. Ning kan ora kuwi 1 di antara 1000. Akhirnya ente-ente aneh ya adalah entrepreneurship. Jawabannya kalau kita mau kalau nggak pakai teknologi baru nggak iso. Itu kan cara lawas untuk memecahkan masalah itu tuh. Golek yang kompeten. Ya. Dalam satu solusi mesti harus ketinggalan juga. Kita improvementnya gimana gitu? Dengan internet, dengan kemampuan kita ngobrol satu dengan yang lain, ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Misalnya sederhananya gini, yang sekolah ngajari yang nggak sekolah. Yang sekolah ngajari yang tidak sekolah. Oke. Yang nggak sekolah dapat ilmu jelas. Yang sekolah apa? Dapat apa? Itu yang disebut sebagai Feynman method of learning. Cara belajar paling efektif adalah dengan ngajari orang lain. Gue sekolah, gue tetap lebih pintar gue dengan ngajari orang lain. Efek yang terjadi adalah magang juga dia mengimplementasikan ilmunya dengan cara ngajari sih gitu. Efeknya masyarakat juga yang tidak punya kesempatan sekolah bisa ikut belajar. Ntar ketika pada sebuah diskusi, ketika memecahkan masalah beneran nih, ilmunya dua-duanya nih makainya gimana nih, ketahuan nih di situ. Jadi tidak hanya dari sekolah, tapi dari magang diskusi memecahkan masalah. Entah jadi apa, di situ tujuannya bukan benar-benar melakukan untuk memecahkan masalah kok. Nomor 1 bisa ngobrol dulu nih, ngawin ke ide nih. Wong saiki dhewe diskusi wit durung dewasa kok. Ya, betul. Latihan itu dulu di tengah diskusi, bisa saling belajar, kemudian logiknya gimana yang sehat untuk bisa menemukan masalah bersama. Sing sekolah ngajari sing ora sekolah jadi bisa punya kesempatan ilmu seperti yang sekolah. Menyingkronisasikan. Kan ideal banget mengegaliterkan ilmu jadinya. Betul. Hanya bisa dilakukan kalau di internet. Efeknya lainnya dari saling ngajari adalah kemudian ada rankingnya. Ono bukan sertifikasi, stratane iki lho, kok ijazah ki lho. Oke, misalnya wong wis ngene lecture pirang ewu wong gitu ya. Ngobrol dari ngobrolnya atau dari membagi ilmunya. Betul. Itu ya nggak bisa diukur sekolah gitu. Gue pinter kaya ngopo nek iso kerja sama orang lain nggak produktif juga loh. Nah itu loh concern pendidikan kita. Itu kalau dilakukan dia mau ngajari wong liya, dia harus ngadepi nih orang lain. Gak mudah lo ngajari wong goblok sing kemaki iki. Iya, kesel ya, Bang. Wow, capek loh. Tapi orang yang punya kapabilitas seperti itu, ilmunya kan kepake lebih gede daripada sing ra iso
bersosial, berkomunikasi. Goblok kemakian. Ada satu tempat untuk yang satu belajar, yang satu ngajari, saling satu ngajari, yang satu belajar, diskusi bareng, udur, belajar berkomunikasi, belajar bekerja sama, kelihatan siapa yang ngajari, kelihatan siapa yang belajar, kamu belajarnya di bidang apa, ketahuan interestnya, kamu ngajari orang berapa, kelihatan kemampuan komunikasinya, stratanya lagi justru lebih akurat daripada sekolah yang ditaruh di box. Benar. Karena dia langsung ditaruh di ruang publik. Ya, ruang publik. Itu mungkin di dunia internet. Oke. Dan itu yang gawe aku iki potensi koyo ngene kok ora dienggo to. Asu wong-wong iki. Ya semoga terus semoga kedepannya segera ada Dimanfaatkan. mekanisme di internet yang mewadahi seperti itu ya. Nah, itu kotak tembok ya, kotak ruang publik, kotak internet. Ruang publik kok. Anyway nanti kalau kan ditaruh di kotak kelas itu kan agar kamu berlatih dulu, resikonya kecil, nanti di ruang publik juga. Tapi Kenapa nggak taruh di ruang publik sekalian? Tapi sekolah itu kadang-kadang melupakan itu. Walaupun konsep awalnya seperti itu. Iya. Menyiapkan Banyak hal yang kita lupa pada sebab aslinya itu banyak. Benar. Makanya aku nang inti-inti penting untuk kamu ngelok objek tujuan gitu. Melakukan apapun itu lock tau tujuanmu. Karena tengah jalan iso lali. Karena tanpa tujuan itu semua keputusanmu tanpa tujuan tidak ada skala prioritas terhadap keputusan. Waktunya sama-sama 24 jam, harus dipilih mana melakukan mana nih. Yang prioritas adalah yang paling cepat membawa gue yang tujuan. Kalau nggak ada tujuan, baliknya ke seneng ra seneng, gayeng ra gayeng, ke biologis lagi baliknya. Jadi kalimat ya sudahlah berjalan apa adanya, ya sudahlah ngerespon keadaan. Kui bisa diversuskan nggak dengan target, dengan objektif yang kita lock? Itu tidak bisa dihilangkan bahwa gini, kalau kita punya tujuan, kita tahu mau ke sana, tapi pasti ada halangan situasi. Kita pengennya 10, dalane gronjal wis lah 5 wis, nggak masalah. Itu kan wis lah keadaannya seperti ini gimana lagi. Tapi aim-nya kan nggak berubah. Tapi 10 tetap dicekel neng das ya. Kan tetap tujuannya sama nih, walaupun speednya nggak bisa 10, speednya hanya 50 karena keadaan. Ya ada hal-hal lebih banyak hal yang tidak bisa kita kontrol daripada yang bisa kita kontrol. Tapi bukan berarti hal yang tidak bisa kita kontrol kita beri kesempatan untuk mengubah tujuan kita. Saya hanya pengen kalau misalnya besok ya Brang saya jadi presiden gitu loh. Apa besok misalnya gitu. Apa ya yang harus saya lakukan untuk membuat semua potensi siswa atau semua potensi anak-anak yang belajar itu tidak hilang, tidak mempunyai kesempatan yang belang-belang. Semua mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi saya sebagai presiden negara wajibku wis selesai gitu untuk apa jenenge? Presiden. Ini sebagai posisinya apa? Presiden. Paling tinggi. Okay. Pokoknya paling tinggi dalam sebuah negara. Apa yang harus saya lakukan? Nah, presiden dalam tinggi sebuah negara, dia nggak bisa ngomong masalah pendidikan sendiri. Karena masalahnya kompleks sih. Pendidikan itu ada hubungannya karo policy, hubungannya sama ekonomi, ya kan saya sama stability. Orang toh, Brang. Nah, nek ngomong tujuannya ke sana, nomor satu yang harus dilakukan adalah kita sadar bahwa masalah ini tidak berdiri sendiri. Ada masalah ekonominya, ada masalah segala macam gitu. Oke. Ya. Yang rembuk itu harus orang-orang kompeten. Ahli gitu. Ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli politik segala macam. Kita cari titik optimalnya gimana nih untuk menuju kamu nih. Misalnya Kementerian Pendidikannya saya minta dana 500 triliun sebulan tak didik kabeh beres. Si ekonomi nek sakno yo ora kuat no kita negarane nanti. Nah, itu kalau yang ngomong orang-orang kompeten, mereka nggak menang-menangan. Benar. Mereka cari titik optimalnya. Oke, kita paham bersama bahwa pendidikan ini penting, tapi gasnya kuatnya seberapa kita nih? Stabilitasnya seberapa nih? Di lapangan masalahnya gimana nih? Kita bisa ngegas seberapa nih? Itu kalau yang ngobrol bukan orang-orang kompeten. Sak pinter-pintere presiden. Benar. Sak hebat-hebate sopir nek mobilmu bosok ya ora iso mlaku. Sama aja. Berarti presiden itu sebenarnya kan yang dibutuhkan hanya skill manage ya, Bang? Enggak. Tapi nah aku kan manajer leto. Sajane cocok toh kalau jadi presiden. Ya. Karena aku manage. Benar. Aku manage ahli ekonomi, manage ahli pendidikan untuk berkumpul bersama memecahkan masalah pendidikan. Atau bagaimana? Nek manage secara mikro manage itu menteri justru. Dia manage pada sebuah bidang tertentu.
Tapi kan Menteri bidangnya sudah spesifik, Bang. Iya. Nek presiden kuwi dhek ngomongnya lebar iki. Dia sudah pada kontekstual, bukan hanya pada konseptual. Nek konseptual iki para menterine itu. Oke. Dia pada kontekstual. Kontekstual itu apa? Menggabungkan konsep-konsep gitu loh. Yang banyak konsep. Banyak konsep. Apa? Konsep ekonominya gimana, konsep ininya gimana. Dia yang harus dia miliki adalah dia punya visi. Dia punya kemampuan mengkomprehensi, nggak harus detail. Paling nggak tahu pembobotan. Ekonomi saat ini, pendidikan saat ini, kita powernya segini, ininya gini, oke. Dari segini banyak gimana nih? Oke, kamu tak kasih budget segini, kamu segini, objektifnya gini-gini, lakukan. Yang tak omongin. Jadi nomor satu dia punya visi dan dia punya pengetahuan ke dalam, punya pengetahuan terhadap sistem yang dia bawahi. Yang dia bawahi. Nggak harus detail, dia nggak harus tahu sistem pendidikan detailnya seperti apa, nggak harus itu tahu. Tugasnya menteri. Ada tugasnya sendiri di situ. Paling nggak dia tahu output bobot gitu. Dari sebuah bidang, dia tahu resikonya, tahu kekuatannya, SWOT-nya lah. SWOT-nya tahu dari sebuah bidang, terus dia bisa mengawinkan itu semua. Gimana cari titik optimalnya? Dan itu kompleks. Makanya presiden itu kudu pinter. Pinter banget. Pinternya tuh bukan pinter spesialis. Pinternya pinter generalis. Nah, justru itu. Justru generalis. Seorang presiden itu kudu duwe bayangan negaraku selawe tahun ke depan, 50 tahun minimal ke depan. 25 ke depan. Kan paling enggak kudu duwe bayangan gitu. Selawe tahun meneh, ini negaraku mau tak bawa kemana? Akhirnya tak kumpul ke ahli-ahli. Mau tak bawa kemana? Dan dia tahu kekuatan yang ada sekarang untuk jaraknya seberapa, apakah mungkin ngegas, optimalnya di mana. Nah itu gak bisa dididik itu. Ya wes tak. Iya, enggak enak ngomong gue. Semua orang bisa jadi presiden, bullshit. Oh, bisa mencalonkan diri jadi presiden. Oke. Semua orang bisa jadi presiden, bener. Tapi jadi presiden yang baik dan efektif tidak semua orang. Iya. Saya aja bisa mengundurkan diri ini. Tak bener ge. Saya nggak bisa. Ternyata saya nggak bisa jadi presiden. Oke. Apa itu? Jadi dia kudu paham semua. Minimal paham sedikit pada banyak hal. Jadi kalau Mbah Nun itu nenek Mak Ian kan ngomong berang. Banyak hal. Tahu banyak pada sedikit hal. Tahu banyak hal pada sedikit hal. Tahu banyak pada sedikit hal. Spesialis. Tahu sedikit pada banyak hal. Generalis. Tahu banyak pada banyak hal. Wali wi. Mesiah wi. Maksudnya yo kuwi arek ngomong neng kuwi ngomong spesial sing kudu karo negara di dadai tenan itu. Itu yang paling jarang itu. Yang keempat adalah tahu sedikit pada sedikit hal. Nah, ya gue yang paling itu netizen. Pas. Kita ini sudah pas itu. Tinggal bagaimana atau siapa bisa manage. Oke, sip. Sudah cukup. Matur nuwun, Brang.